Jadi sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, kalian masih ingatlah pembelajaran materi kita minggu kemarin membahas tentang apa? Sombong rasa. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang menghindari akhlak tercela, yaitu sombong dan Hasad. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, ingatlah apa itu akhlak tercela yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran minggu kemarin. Ya, Bu. Yang apa namanya itu? Hasad adalah perasaan iri hati terhadap nikmat orang lain, Bu. Jadi akhlak tercela itu adalah perilaku atau sifat yang buruk yang bertentangan dengan akhlak terpuji atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya pengertian hasad apa? Perasaan iri hati, Bu. Perasaan iri hati. Nah, jadi hasad itu adalah perasaan iri hati terhadap nikmat orang lain. Selanjutnya kalau sombong itu artinya apa? Ada yang ingat nggak? Sombong? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ada ingat. Nah, jadi sombong itu adalah sifat atau perilaku yang ingin menyombongkan diri terhadap orang lain. Nah, jadi kita akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tentang menghindari akhlak tercela dan gibah dan fitnah. Minggu kemarin kita sudah membahas menghindari akhlak tercela tentang sombong dan hasad. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Gibah dan fitnah. dan sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengapa kita
si B itu sering nyontek katanya pas ujian, maka nilainya tinggi. Nah padahal kenyataannya si B itu bukan menyontek, tetapi dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah itu disebut fitnah karena apa? Karena menuduh tanpa adanya kebenarannya. Nah, paham nggak sudah contoh fitnah itu seperti apa? Paham. Selanjutnya itu ada dampak buruk ghibah dan fitnah. Nah di sini ada beberapa dampak buruk ghibah dan fitnah. Yang pertama yaitu bisa menyakiti hati orang lain. Jadi orang yang mendapatkan ghibah itu akan merasa sakit hati dan malu karena aibnya sudah dibicarakan. Yang ketiga yaitu merusak persahabatan. Adalah yang suka berteman dengan orang yang suka menggibah atau membicarakan keburukan temannya sendiri. Tidak. Yang ketiga yaitu menghilangkan pahala. Nah, ketika kita menggibah orang lain, otomatis pahala kebaikan kita akan tertransfer kepada orang yang kita gibahi. Sedangkan dosa orang yang kita gibahi itu akan tertransfer kepada kita. Nah, yang terakhir yaitu menimbulkan dosa besar. Karena ghibah ini adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diibaratkan sebagai kita saudara yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, selanjutnya itu dampak buruk dari fitnah, yaitu ada merusak nama baik orang lain. Kita kan memfitnah itu menuduh tanpa tahu kebenarannya. Ketika orang tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka akan merusak nama baik orang tersebut. Selanjutnya itu menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Akibat dari kita memfitnah orang itu, maka orang tersebut jadi benci dan marah pada kita karena dituduh seperti hal yang tidak disebutkan. Selanjutnya itu menyebabkan orang yang tak bersalah merasa dihukum. Karena kita menuduh sembarangan, akhirnya main hakim sendiri tidak mengetahui kebenarannya seperti apa dan dihukum tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan yang terakhir itu juga seperti dengan ghibah, dosanya itu sangat besar karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kita lanjut, yaitu ada beberapa cara untuk menghindari perbuatan ghibah dan fitnah. Yang pertama yaitu menghindari perbuatan ghibah yaitu dengan berteman dengan orang yang baik. Jangan berteman dengan
Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ghibah dan fitnah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ghibah adalah membicarakan hubungan orang lain yang mana tapi dilakukan atau dibicarakan di belakang tersebut. Sedangkan fitnah adalah menyebarkan hal buruk yang tidak benar atau bohong. Jadi keduanya itu ghibah dan fitnah ini sama-sama menyakiti orang lain dan merusak hubungan sesama dan mendatangkan dosa besar. Karena itu kita harus menjaga lisan, menjaga jari kita, dan menjaga hati kita serta pikiran sebelum berbicara agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang namimah. Jadi sebelum itu kalian belajar terlebih dulu ya. Ibu cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran